Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Ya, seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Ya, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber atas Ya, nama Bapak Agus Gus Budiman. Budiman. Iya, Ya, betul. Sampurasun Bapak. Rampai Iya, seperti selamat Selamat pagi. pagi. Iya, Bapak boleh diperkenalkan dulu kepada wargi Bandung, jabatan Bapak juga sebagai Oh, di DP3A. iya. Ya, betul, Oke. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi Bandung ya semuanya gitu ya. Ini mudah-mudahan pada hari ini kita ya bisa berbincang-bincang lah di dalam podcast di Diskominfo Kota Bandung. Betul. Perkenalkan lebih dulu, nama saya itu Agus Budiman gitu kan. Ya profesi sehari-hari saya ngajar di Fakultas Psikologi Unisba. Nah sekarang ini mendapat tugas menjadi ketua pelaksana peringatan Hari Ayah gitu ya. Ini tahun 2023 gitu ya Baik. ini. Jadi emang seharinya dosen juga Bapak ya? Ya, saya ngajar di Mm-mm. Fakultas Psikologi Unisba, udah tua nih, udah udah ubanan, udah lebih dari 30 tahun lah di Unisba gitu ya. Baik, baik, sudah lama juga. Ya, Bapak, seperti yang kita ketahui, tanggal 12 November kemarin adalah peringatan Hari Ayah, Bapak Ya ya. betul. Mungkin bisa dibilang puncak acaranya kemarin, Ya. gitu. Nah, kalau sejarah singkatnya nih Pak, perihal peringatan Hari Ayah atau tanggal 12 November di Iya Indonesia betul. itu sebagai diperingati Hari Ayah Nasional itu bagaimana Pak? Oke ya. Ini barangkali gitu ya ini ya awalnya ini karena ada semacam keirian lah gitu ya dari Ya, para ayah sebelumnya mm-mm. gitu ya. Kenapa sih gitu ya kalau Hari Ibu ada Ada, gitu ya. betul. Kemudian ada Hari Anak juga gitu Mm-mm. ada. Nah, kemudian pada tahun 2006 itu Perhimpunan Putra-Putra Ibu Pertiwi lah Iya. gitu ya. Kalau nggak salah itu mengadakan semacam saresehan, kenapa enggak sih Hari Ayah gitu ya diperingati. Mm-mm, Nah, itu mm-mm. mulai tahun 2006 itu digagaslah gitu ya ini untuk melaksanakan kegiatan Hari Hari Ayah Ayah, gitu ya di betul. situ. Mm-mm. Nah, ini misinya ya tentu saja gitu ya bahwa ya ayah itu kan sebagai otoritas ya Mm-mm. pemimpin lah gitu ya Betul. di keluarga. Mau tidak mau ayah itu harus memerankan diri sebagai figur yang bisa diayomi gitu ya oleh Mm-mm. semua anggota keluarga. Nah, seperti itu ya. Jadi nah pesan-pesannya ya tentu saja gitu ya ayah harus menjadi orang nomor satu ya dalam Betul. segala hal gitu ya Iya. di Mm-mm. rumah. Nah Mm-mm. kemudian anggota keluarga ya istri ya anak gitu itu Mm-mm. juga harus menghormati ayah-ayahnya gitu ya di Betul. situ ya Iya. itu. Berarti baru tahun 2006 ya Pak ya Ya mulainya untuk mulai 2006 di diadakan Indonesia di Indonesia. gitu. Tapi kalau misalkan di negara-negara ini juga ada tapi lebih dulu mungkin ya. Kalau di dunia itu Mm-mm. Father Day itu 12 Juni kalau nggak salah 12 Juni. ya Mm-mm. diperingatinya Baik, gitu. baik. Iya. Kalau makna Hari Ayah itu apa sih Pak menurut Bapak? Ya itu tadi gitu ya. Jadi kita sekarang ini ada semacam apa ya kehilangan figur ayah lah gitu Mm-mm. ya. Ini Indonesia itu dikenal sebagai negara nomor 3 gitu ya yang fatherless gitu di situ. Ini jadi Oh. ini kan bukan nomor 3 itu bukan berarti bagus kalau fatherless gitu ya. Iya, Ini betul, betul. artinya peran ayah gitu di dalam kehidupan keluarga itu kurang maksimal lah. Mm-mm, Dianggap mm-mm, tidak ada lah yang disebut mm-mm. dengan fatherless itu. Iya, Nah, ini iya. kan sesuatu yang memprihatinkan. Nah, kita dengan memperingati Hari Ayah gitu ya mudah-mudahan lah marwah keayahan itu kembali tumbuh Mm-mm. gitu ya. Nah, semua ayah gitu itu harus apa namanya? Harus bisa memerankan diri yang betul-betul sebagai ayah. Betul, Gitu. Ini betul, kan betul. sekarang kita banyak sekali lah kejadian-kejadian dampaknya gitu ya dari fatherless itu kan ya anak tidak diperhatikan, kurang Iya. diperhatikan, ya kenakalan-kenakalan anak gitu karena pengasuhan dari awal itu kurang maksimal dari ayah Iya. gitu ya sehingga ya kita tahu lah di sekolah misalnya banyak kasus-kasus bullying Mm-mm, gitu ya mm-mm, sampai mm-mm. ada anak yang ya berani membunuh temannya juga gitu Iya. ya, seperti itu gitu. Nah ini jadi sekarang kita mengembalikan supaya ayah itu kembalilah menjadi ayah yang Mm-mm. betul-betul menjadi ayah di keluarganya kita seperti itu. Yang figurnya ada ya Pak ya, Iya gitu yang ya. Jadi pastinya. bukan hanya Mm-mm. figur tapi harus bisa mengayomi Betul, gitu ya. betul, Jadi bukan betul. hanya
fisiknya gitu Iya. ini. Karena dalam parenting pun bukan hanya ibu ya Pak yang berperan, tapi Bapak juga harus gitu. Nah itu betul, makanya Betul. itu ya, jadi kerjasama antara ayah dengan Mm-mm. ibu gitu ini sekarang itu harus betul-betul dimaksimalkan. Karena ya Mm-mm. ibu itu kan sangat apa namanya ya, sangat sibuk, barangkali Iya, sangat capek, barangkali kerjanya itu 24 jam, betul, belum betul. misalnya ibunya itu juga karir Iya, misalnya ya kerja di mm-mm, mana-mana. Nah mm-mm, ini seringkali gitu ayah melupakan seolah-olah gitu ya untuk pengasuhan anak itu udahlah itu mm-mm, mah tanggung jawab ibunya. Yang mm-mm, penting mm-mm, bapak itu udah ngasih uang gitu mm-mm. ya Iya, selesai. Nah bapak misalnya ayah ya gitu ini ya melaksanakan hobi dengan apa namanya ya tanpa iya. memperhatikan keluarga ya Mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Misalnya sekarang kan lagi goes ini seneng gitu ya kemana-mana goes, kemudian mancing, Iya. apa namanya hobi ke burung dan sebagainya lah gitu ya Mm-mm, banyak mm-mm. lah gitu ya. Iya. Jadi hal-hal itu sekarang coba deh dikembalikan kembali bahwa ayah itu tolong perhatikan tuh anak-anak Mm-mm. gitu ya ini anak-anak kita gitu ya karena Iya, mm-mm. anak-anak kita itu nanti kan menjadi pionir-pionir untuk bangsa kita gitu ya Betul, menjadi betul. pemimpin. Nah, harus disiapkan nih dari Mm-mm, rumah gitu ya mm-mm, nggak mm-mm, boleh kita apa namanya apa adanya lah mm-mm. gimana nanti gitu ya Iya. silahkan aja gitu Mm-mm, ya apa menyerahkan ke pendidikan di sekolah misalnya gitu ya mm-mm, ini. mm-mm. Nah itu jadi sekarang eh, ya mengembalikan peran ayah itu semaksimal mungkin gitu ya di situ. Baik, baik. Kalau saya pernah mendapat info Pak bahwa ada apa ya dikatakannya ayah nyentrik. Itu Oke, bagaimana Pak? Apakah salah satu program juga atau ya bagaimana? itu Iya. ya. Ini ya sebelum ke sana ya, jadi Mm-mm. ini peringatan Hari Ayah Betul. untuk tanggal 12 November ini kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan ya. Mm-mm. Yang pertama itu training for trainer Mm-mm. gitu untuk para ayah yang diutus dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung. Nah, tujuan Mm. untuk training for trainer itu ya untuk membekali para ayah bagaimana cara pengasuhan ya Mm-mm. Mm-mm. ya di rumah gitu. Nah, kemudian karena sekarang ini sedang darurat sampah di Kota Bandung, nah Mm-mm. temanya itu tentang bagaimana ayah peduli pada lingkungan. Temanya sekarang spesifiknya itu ayahku pahlawan keluarga. Nah, Nah ini mm-mm. spesifiknya ayahku pahlawan keluarga itu ya bagaimana nih mengelola lingkungan minimal lah sampah gitu ya Ya. supaya bisa Mm-mm. dikelola dengan baik seperti itu Mm-mm. ya TFT kita sudah laksanakan. Nah kemudian ada lomba duta ayah juga gitu Oh. tentang ya bagaimana cara mengelola lingkungan juga Mm-mm. gitu di Mm-mm. sini. Jadi pada para ayah itu membuat video pengelolaan sampah di rumah masing-masing Iya. melibatkan istri dan anaknya gitu. Nah, Mm-mm. kita seleksi gitu ya, dilakukan penjurian. Nah, nanti Mm. pada besok ya tanggal 14 di Pendopo itu juara-juaranya nanti diumumkan. Oh, itu dari mulai kapan Pak? Ada lomba-lomba seperti Nah, itu? itu sudah dari awal itu, awal Awal November. November. Ya, gitu ya. Oh, Sebelumnya iya. juga sudah gitu ya, Mm-mm, mm-mm. sosialisasinya gitu, Iya. sosialisasinya sudah gitu itu. Makanya mungkin dari rangkaian acara kegiatan itu untuk peringatan Hari Ayah di awal November ya Pak ya. Iya, betul Baik. gitu ya. Berarti puncaknya kemarin. Kalau kemarin tanggal 12 November apakah Nah, ada event atau kalau bagaimana tanggal 12 puncaknya? November Heeh. ya, kemarin itu hari Minggu di Kiara Artapa kita Mm-mm. mengadakan talk show Oh, talk ya. show. Talk show Mm-mm. khusus untuk bagaimana cara pengelolaan sampah gitu ya Mm-mm. oleh Mm-mm. narasumber yang kompeten. Nah, sebelumnya kita melakukan semacam fun walk ya gitu Mm-mm. ini keliling Kiara Arta dengan apa operasi semut gitu ya, Mm-mm. kemudian kampanye ya untuk mensosialisasikan tentang Iya, Hari Ayah juga gitu ya betul dan betul. bagaimana cara mengelola sampah gitu Mm-mm. ini. Nah besok hari Selasa itu puncaknya seremonialnya di Pendopo gitu Oh hari ini. Selasa Ya besok. besok. Berarti mungkin penutupan juga ya Pak? Ya Penutupan semacam rangkaian penutupan acara, acara. Ya betul. kegiatan-kegiatan peringatan Hari Ayah. Oke, ya betul. Iya, baik. Ya, tadi kan Ayah Bapak nyentrik itu ya yang ayah belum. nyentrik. Oh iya, nyentrik baik-baik Tadi ya. ayah nyentrik Heeh. ya. Nah, kalau ayah nyentrik itu ya program unggulan dari Puspaga gitu. Itu Oh. rutin gitu ya. Itu Mm-mm, mm. dilakukan bukan hanya pada momen hari ayah aja Oh, kita rutin juga. dilaksanakan gitu. Ini eh, kita melakukan semacam sekolah ayah nyentrik gitu ini. Tahu Mm. nggak ini akronim dari apa nyentriknya? Belum Pak. Belum tahu ya. Nah ini barangkali gitu ya wargi-wargi Heeh. Bandung gitu nyentrik itu bukan kalau bahasa Indonesianya nyentrik itu kayak yang apa namanya ya
ya pakai anting Iya, misalnya ya, mencolok gitu ya ya. menyolok lah Heeh. gitu ya, lain daripada yang lain lah Iya. misalnya nyentrik itu. Mhm. Nah nyentrik itu sebetulnya akronim, itu Mhm. singkatan, Mhm. ny-nya itu nyenengin, ya Oh. nyenengin, kemudian t-nya itu tangguh, ya, Mhm. kemudian r-nya responsif, gitu ya, Mmm. i-nya inisiatif, nah kemudian k-nya komunikatif, gitu. Wow, Jadi iya nah iya. para ayah itu diharapkan itu nyentrik gitu ya, Betul nyentrik betul. dalam Hal itu itu ya. ya, betul betul. Jadi bukan nyentrik apa Penampilan. ya penampilan gitu ya ini Iya. segala macam itu. Jadi ada sekolah ayah Ada rutin sekolah ayah ya, dilaksanakan mhm. itu setiap 2 minggu sekali Iya. gitu ini. Itu di mana Pak kalau boleh tahu? Ya tempatnya itu di Puspaga Mhm. gitu ya. Ini jadi bisa apa namanya like di itu di IG Puspaga Oh aja ada di gitu ya. Puspaga, Heeh, jadi gitu. informasi-informasinya ada di Instagramnya ya? Ya di Instagram gitu Baik, ya. Nah kemudian ya pelaksananya itu bisa offline atau online gitu di situ. online, ya. Kalau selain di sosial media di mana saja Pak kalau info-info tersebut? Sementara apa di sosial media saja? Ya di sosial media Mhm. kita ini. Jadi saya lupa ini ininya apa nomor Nomor WhatsApp-nya gitu ya. Ini ada ada juga call gitu ya. center juga Jadi mungkin silakan ya? aja ke di IG itu ada lengkap kok Ada gitu ya ya, nanti ada informasi. info-info, informasi Gitu. termasuk nomornya juga ada ya Pak? Iya. Baik. Iya, tadi seperti yang Bapak bilang bahwa peran ayah itu sangat penting ya Pak, Betul. termasuk untuk parenting dan bahkan untuk kayak kasus sekarang banyak pembulian pun itu sebenarnya harusnya Dampak. ada dampak ya, harusnya ada peran ayah juga di situ. Nah, di sini peran ayah juga penting cegah kekerasan pada perempuan dan anak. Betul. Apakah pernah Bapak semacam edukasi ke sekolah atau ke daerah-daerah setempat Oke. untuk ya pencegahan Iya. kekerasan pada anak dan perempuan khusus ya? Ya betul. Jadi Puspaga bukan hanya melaksanakan program yang sudah kita rancang gitu ya, Mhm mhm seperti Ayah Nyentrik, mhm. ada sekolah keluarga gitu. Tadi tentang seruni itu nanti disampaikan oleh teman saya gitu ya, Boleh, Mbak ya ini. silakan. Nah, tapi ada juga gitu ya Mhm permintaan-permintaan dari sekolah, dari mhm. lingkungan RT RW gitu ya untuk memberikan pencerahan tentang cara-cara pengasuhan Iya, gitu. mhm. Nah, itu biasanya ya kita lakukan itu berdasarkan permintaan dari masing-masing sekolah atau ya lingkungan itu gitu Mhm ini. Nah mhm. itu jadi kasus-kasus sekarang memang eh, apa namanya ya harus dikuatkannya itu preventifnya gitu ya ini. Mhm. Karena kalau misalnya sudah kejadian gitu itu sangat sulit lah gitu ya semacam trauma healing dan sebagainya gitu ya kalau Iya. misalnya sudah kejadian itu susah. Nah ini bagaimana sekarang itu mencegah ya di sekolah ke anak-anaknya gitu itu disampaikan bahwa ya kehidupan kita itu lebih baik nyenengin gitu ya Mhm. ini gaul gitu ya Iya. dengan baik gitu Mhm ya mhm mhm. ya ke ayah ke ibu juga demikian jangan sampai gitu ya melakukan kekerasan-kekerasan di rumah tangga karena Mhm. kekerasan itu bukan hanya sekedar kekerasan fisik gitu ya ini Iya, kan di dalam undang-undang itu kekerasan itu ya termasuk kekerasan verbal kemudian kekerasan psikologis gitu betul. seperti itu jadi kalau misalnya anak itu sangat sensitif lah gitu ya. Kalau misalnya dia sudah merasa tidak senang, tidak Mhm. suka gitu, itu Mhm. bakal tersimpan Iya. gitu ya lama gitu ini bahwa waktu kecil misalnya saya pernah dimarahin oleh ayah atau ibu gitu ya. Keinget-inget Padahal terus, saya tuh mhm. nggak melakukan kesalahan itu Iya. misalnya gitu ya. Nah ini misalnya seperti begitu gitu. Nah ini yang harus hati-hatinya gitu ya. Jadi pada saat anak itu tidak bisa menerima gitu apapun yang dikemukakan oleh ayah dan ibu, nah Mhm. kita harus rangkul nih Mhm. ya nggak ada salahnya kalau misalnya ayah bunda gitu ya itu meminta maaf Mhm kepada mhm. anak-anaknya kalau misalnya memang gitu apa yang dilakukan itu memang tidak betul gitu Iya, di situ mhm itu misalnya gitu ini mhm. karena kita ya butuh sekali nih sekarang ini kehidupan rumah tangga itu yang harmonis kita ini Iya, mhm. jadi salah satu misi dari Puspaga ya pusat pembelajaran keluarga itu justru mencegah kita supaya rumah tangga itu jangan sampai pisah lah gitu ya. Jadi Mhm. diusahakan kalau misalnya ada masalah sekecil apapun gitu ya, Mhm. kalau misalnya memang ya udah ada riak-riak yang Iya. bisa menimbulkan permasalahan gitu ya, yang Mhm. lebih berat nantinya, ya Mhm. datang aja ke Puspaga gitu ya. Ini Mmm. dulu eh, Semacam konseling lagi ya, iya Pak? betul Heeh gitu heeh. ini di
Puspaga. Iya, jadi ada mungkin semacam psikologi juga mungkin Bapak Iya, barangkali gitu. betul. Ya karena ya saya kan dari psikologi gitu Iya, ya ini. Saya konselor di sana gitu. Itu Oh, iya. kasus-kasus ya permasalahan psikologis Rumah itu tangga gitu ya. macam-macam sekali gitu ini. Ya macam-macam sekali. Jadi ini ya barangkali yang namanya masalah psikologis itu kadang-kadang kan tidak menyadari gitu ya Iya. bahwa saya itu punya masalah nih gitu ya ini. Ujung-ujungnya kalau misalnya masalah itu sudah demikian berat gitu ya, sudah demikian akut gitu ya di lingkungan keluarga, nah itu kejadiannya sampai ada yang istrinya dibunuh, Aduh, misalnya kan iya. anaknya dibunuh, ya ya kayak masalahnya ya awalnya dari apa barangkali gitu ya dari masalah tentang ekonomi Betul. gitu ya, sehingga sampai terjadi banyaklah Iya, di media ya banyak gitu ya sekali. ini gara-gara misalnya isi apa namanya pinjol ya Iya. pinjaman online kita tidak memberitahu kepada suaminya, nah kemudian tiba-tiba ada yang nagih, nah marah kan gitu ini. Intinya begitulah gitu. Jadi kita melakukan upaya-upaya pencegahan yang lebih banyaknya gitu ya supaya ya kehidupan rumah tangga itu tetap utuh gitu ini Betul. tutup harmonis. Dalam bahasa agama mah apa? Buat Cita Yang mana? samawa gitu ya. Samawa. Itu samawa itu apa? Baik. Sakinah mawadah Mawadah warohmah. warahmah. Nah, gitu ya. Iya, Bahasa betul betul. agama itu sakinah mawadah rahmah itu jangan hanya ya bisa diomongkan tapi harus Dilakukan juga, iya, diimplementasikan diimplementasikan, gitu ya. dipraktekkan juga. Harus dibina, dipelajari gimana sih caranya gitu ini. Saya kan udah 65 tahun nih sekarang gitu ya jadi pelajaran lah. Alhamdulillah lah. Jadi jangan ngomongin konsep atau teori gitu ya. Iya. Ya gimana nih kalau misalnya nanti ada yang nanya kalau misalnya Bapak misalnya gitu ya di rumah ya alhamdulillah ya selama ini ya aman-aman saja, damai-damai saja. Ada riak-riak kecil gitu ya permasalahan di keluarga kan wajar gitu Iya, ya. wajar. Tapi intinya anak-anak itu guyub gitu ya, Akur, akur iya, gitu ya, seneng gitu ya kita anak saya 3 ya Mbak Cica. Jadi ini ya di rumah itu ramai aja gitu ya Iya. saling canda gitu. Nah diusahakanlah seperti begitu gitu ya Iya. ini. Jadi komunikasi itu jangan komunikasi yang nyuruh dibentak. Iya. Wah kita ya seperti begitu Aduh, jangan misalnya. ya. Betul. Nah itu ya barangkali gitu ini. Iya. Kalau perihal edukasi-edukasi ke sekolah-sekolah, Pak, itu dari tingkat SD atau Ada. SMA atau Ada, bagaimana? ya dari tingkat SD sampai SMA. SMA gitu Oh, ada dari permintaan. SD juga ya. Dan ini kita ya ada permintaan, misalnya ada kasus dulu ini di apa SD Gang Tilil ya ada yang ini juga yang ada kasus anak pembunuhan kalau nggak salah gitu. Ya kita yang memberikan edukasi juga Edukasi ke juga ke lingkungan ini. sekolahnya ya, Pak ya. Ya tapi itu permintaan mereka gitu ya, karena kita memang masih keterbatasan sumber daya gitu, sumber daya manusianya gitu ya ini ya kebetulan banyak juga ini mahasiswa magang dari universitas-universitas yang ada di Bandung gitu yang Iya. ini yang membantu gitu. Iya, ya. Tapi mereka kan ya belum kompeten ya Betul. untuk menyampaikan Iya. edukasi-edukasi yang memang dibutuhkan gitu ya oleh masyarakat itu. Dan mungkin harus lebih banyak belajar teorinya juga ya, Pak, kalau perihal itu. Iya betul. Baik, Bapak terakhir nih ucapan untuk Hari Ayah. Karena seperti yang kita ketahui mungkin ada beberapa anak yang gengsi nih Pak kayak malu gitu kayak ngucapin Selamat Hari Ayah Iya, gitu. gitu. Kadang ada yang begitu ya Pak ya. Iya, betul. Betul. Jadi mungkin kalau misalkan kayak anak muda itu lebih apa ya? Kalau ke ayah tuh lebih susah. Segan gitu ya, Betul, lebih segan agak dibanding ini, ke agak ibu. iya, Ya, gitu ya. kalau misalkan ke ibu mau itu anak perempuan atau anak laki-laki setahu saya ke ibu tuh lebih terbuka, lebih tidak canggung Iya, gitu ya Pak ya, betul. kayak selamat hari ibu dikasih hadiah atau apapun itu. Tapi kalau ke ayah itu mungkin hanya beberapa orang saja Pak yang bisa mengungkapkan terbuka. Iya, betul. Itu mungkin ya salah satu faktornya karena ayah tuh mungkin rata-rata ada yang beberapa tertutup juga ya Pak ya. Betul. Seperti Ya itu jadinya apa namanya ya. Jadi ayah itu seolah-olah membatasi diri gitu untuk lebih intens gitu Betul. bergaul dengan anak-anaknya. Iya. Gitu. Ini yang harus dirubah lah gitu ya mindset itu gitu ini. Jadi ya ini kan ayah itu kan figur otoritas ya Betul, yang betul. harus yang harus diikuti, harus segala macam yang pokoknya apapun yang dikatakan oleh ayah gitu itu
anak-anak gitu harus nurut lah intinya mau begitu. Nah sekarang kan kondisinya itu udah berubah ya dengan generasi milenial gitu ya, generasi Z itu sebetulnya itu dengan cara-cara yang otoritatif seperti itu tuh udah nggak masuk ke mereka gitu. Iya. Karena mereka itu sudah ya ini dengan media sosial itu sudah ya belajar bagaimana caranya gitu ya berhadapan dengan orang gitu, berekspresi dan sebagainya gitu. Mereka tahu gitu ya ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh para ayah gitu. Para ayah juga ayolah berubah gitu ya ini. Jadi bagaimana menghadapi anak-anak milenial itu betul gitu sekarang, gitu. iya. Nah, mungkin ajakan Bapak kepada wargi Bandung nih, apalagi untuk anak-anak muda agar tidak malu atau gengsi ngucapin hari ayah atau apapun itu tentang ayah. Betul. Kemarin itu waktu talk show di Kiara Art Park itu kita bikin ini poster yang besar sekali, ukuran 3 meter kali 5 meter katanya ini Pak ini ya. Jadi ini nah di situ diminta supaya ya mengucapkan ucapan hari ayah, pesan-pesan segala macam lah, bukan sekedar ini selamat hari ayah, bukan hanya sekedar begitu gitu, tapi mengungkapkan. Betul. Nah tapi ini jadi memang kelihatannya dari tulisan-tulisan itu kebanyakan memang sepertinya gitu ya masih ada keterbatasan gitu untuk mengungkapkan kesan-kesan tentang ayah seperti itu. Nah, itu nggak tahu gitu ini ada kendala apa gitu ya, padahal kita ya silakan mau nulis apa aja, mau marah ke ayah silakan gitu ya, kita di situ misalnya ayah jangan galak-galak misalnya gitu ya, tapi intinya cuma nulisnya itu selamat hari ayah gitu ya. Ya ini kan normatif kayak gitulah gitu ya, jadi kita belum bisa menjaring sejauh mana sih gitu ya intensitas kedekatan ya anak-anak gitu ya terhadap ayah-ayahnya gitu ya dari tulisan-tulisan yang ada di poster yang kemarin itu. Kita belum coba analisis gitu ya ini. Nah itu intinya mah sekarang mah anak-anak gitu ya yang remaja dekatlah dengan ayah bundanya gitu, betul. Semakin dekat gitu, dan ayahnya juga jangan terlalu membatasi diri mungkin. Betul. Jadi gitu, anak juga kadang canggung kalau ke ayah tuh gitu, memang beda sih kepada kalau ke ibu pun gitu. Iya, betul. Termasuk kalau misalkan seperti hari ulang tahun apapun itu kan gimana ya, ke ayah tuh beda gitu. Iya, betul. Baik. Ya Bapak barangkali ada yang mau disampaikan lagi Bapak kepada warga Bandung? Ya artinya gini, pokoknya kita jangan tadi ya jangan menunjukkan bahwa ayah itu memang figur otoritas gitu yang harus segala macam dituruti. Sekarang itu kan media itu banyak ya dengan WhatsApp, video call misalnya, kalau misalnya anak misalnya telat pulang tanyain lah gitu ya ini ya segala macam lah hal yang sepele ya sifatnya seperti itu, tapi itu kan bermakna bahwa ayah itu memperhatikan saya gitu, intinya gitu lah. Jadi ingin diperhatikan ya, kalau misalnya ketemu ya disapa gitu. Jadi kualitas hubungan yang harus lebih ditingkatkan gitu ya. Kalau misalnya kuantitas memang kita memiliki keterbatasan ayah kan harus bekerja gitu, apalagi yang ada yang LDR misalnya jauh, seperti itu gitu ya ini. Nah sekarang mah media banyak gitu ini ya, silakan lah misalnya Zoom ya ini anggota keluarga gitu dan seterusnya lah seperti itu. Jadi kehangatan lah yang diinginkan gitu di dalam kehidupan keluarga itu gitu ya ini. Gitu ya. Ya, terima kasih Bapak ya atas ilmunya. Sebentar sekali ya. Ya semoga mungkin para ayah di luar sana juga betul yang tadi Bapak katakan ya, jangan ibaratnya jangan ada batasan atau apapun kepada anak, karena itu yang membuat anak canggung atau merasa berbeda kedekatannya dengan seorang ibu. Baik, terima kasih Bapak ya atas waktunya juga. Mari. Ya, wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode di channel Diskominfo Kota Bandung. Saya Cita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by
Humas Kota Bandung.